Anda ya. Udah dibilang kagak boleh makan babi, itu kagak boleh. Kalau makan babi Tuhan Anda akan melenyapkan Anda. Macam mana pula Bang ini? Iya. Tapi di ajaran agama orang Abang itu dibolehkan berdosa kan dalam 3 hal atau dalam 3 perkara. Itu waktu itu Berdosa atau apa? Yang benar bahasanya. Bisa membuat perkara dalam 3 hal. Membuat perkara apa? Seperti mencuri. Mana ada? Kalau mencuri itu dilarang. Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Yang 3 perkara itu apa itu? Pernah aku dengar itu. Umat muslim bisa melakukan 3. Gini Bang, itu berdusta dalam 3 hal. Oke. Apa itu Bang? Yang pertama, jika kita berperang lalu kita tertangkap oleh lawan, diinterogasi lawan, maka boleh kita berdusta agar strategi kita, pasukan kita tidak kalah. Nggak ada urusannya dengan agama. Oke? Apalagi? Yang kedua, bila istri Anda masak tapi terlalu asin. Wah, istri Anda udah dari pagi kerja sampai malam, malam dia masak lalu terlalu asin masakannya. Lalu disuguhkan ke Anda, kan gitu makanannya. Anda makan terlalu asin. Apakah kita jujur dengan istri kita bahwa terlalu asin? Dia udah capek seharian gitu. Kasihan kalau jujur kan gitu, dia udah capek gitu. Kalau mau kita bilangin dia, maka besok-besok bisa. Tapi malam itu demi istri kita bisa istirahat, biar dia tidak sakit hati atas masakannya, maka bilang aja masakannya enak gitu. Bukan masalah agama. Yang ketiga nih, saya kasih tahu ya, mendamaikan 2 orang yang berseteru. Itu nggak ada urusannya agama. Tapi kalau nya Paulus, Tuhan aja mau didustainya Bang. Itu Paulus, Tuhan aja mau didustainya. Oke, ya gitu ya. Jadi gini Bang, Abang kalau benar-benar orang muslim, coba jelaskan sama saya itu lambang agama kalian itu apa itu, lambang bulan apa itu apa artinya itu? Lambang bulan bintang pula itu dari kerajaan Turki Utsmani, bukan lambang Islam itu Ya kenapa dipajang-pajang di situ Bang? Ya untuk Islam, menghormati kerajaan aja, kerajaan dari Turki Utsmani. Aduh, menghormati kerajaan. Karena kan Islam lama besarnya di kerajaan Turki Utsmani. Beda dengan Abang Bang. Ngapain pakai salib di gereja? Karena di salib itu Bang ada tanda kemenangan. Apanya tanda kemenangan? Salib itu tanda terkutuk. Itulah Yesus Kristus disalibkan, rela mati. Bang, salib itu tanda terkutuk. Itu dan dia bangkit. Ini kau kurang baca kitab. Kau sedangkan Allah yang kuasa. Ya. Bang, ini coba Abang baca, tolong bacain ya. Nih. Bentar. Saya bukakan kitab Anda ya. Apa itu salib? Nih, Bang. Ya. Oke. Bacain Bang. Maka Kristus sudah menebus di kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Bang, ini salah terjemahan nih. Nih. Saya ambil terjemahan yang baru. Nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salib itu lambang kutuk, ya. Bukan lambang kemenangan, lambang kutuk itu.
dengar bang. Macam mana Anda ini? Aku bukan menyindir nih ya, bukan menyindir ya kan. Kalau kami udah jelas kami menyembah Tuhan Yesus kan. Tapi kalau yang anehnya itu orang abang itu sebenarnya menyembah siapa sih? Allah atau Muhammad? Wah, apa? Kalau kami itu Islam menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan menyembah Nabi Muhammad. Karena gini, bentar. Nabi Muhammad itu adalah hamba Tuhan, ya. Kami itu tidak seperti Anda, Bang, menyembah hamba. Yesus itu hamba. Benar bang. Kami menyembah Tuhan yang bagi ke surga, bukan menyembah orang mati yang dikuburkan. Oh, Bukan jadi kalau kan orang abang kan menyembah yang sudah dikuburkan, berarti menyembah hantu. Baik, sekarang saya mau tanya, kalau ada selain Yesus, dia mati lalu bangkit, apakah Anda mau juga menuhankannya? Itu sudah kepercayaan kami, bang. Enggak, saya tanya, kalau ada orang ya yang mati lalu bangkit selain Yesus, apakah Anda juga mau menuhankannya? Tunggu, selayaknya itu tidak akan terjadi selain Tuhan. Oh, yakin? Saya tanya dulu, Ya, Anda jawab tunjukkan sama jujur. saya yang itu yang sudah terjadi. Yang siapa? Coba bang. tunjukkan sama Jawab saya. jujur dulu. Jika ada selain Yesus, dia mati lalu bangkit, apakah Anda mau menuhankannya? Iyalah, asal jawab. Oh, Pasti. biar aku lah bang yang jawab. Ya, jawab. Iya bang, biar aku yang jawab ya. Lu bang Nite digirit. Apa tadi Ayo. pertanyaannya bang? Kalau ada Pertanyaannya selain Yesus, dia mati lalu bangkit, apakah Anda juga mau menuhankannya? Selain Yesus nih, dia mati lalu bangkit, apakah Anda mau menuhankannya juga? Oke bang, biar ku jawab. Biar ku jawab. Selagi pengorbanannya sama dengan Yesus, menebus semua dosa umat-umatnya, berani aku bilang dia Tuhanku. Bentar, ini ukuran yang saya pakai, dia mati lalu bangkit. Jika ada orang mati lalu bangkit, apakah Anda juga mau menuhankannya? Nanti mati suri. Kau bilang Enggak, bang. saya enggak bawa mati suri, enggak. Kalau mati suri kan banyak toh ya. Kita bukan bahas mati Iya, suri. Bang. Berarti Iya bang. bang Gede. Bisa bang. Ku panggil dia Tuhan kalau memang dia Oh, kamu gitu. mati, hidup lagi. Yang pertama Bang ya, saya kasih tahu. Akun saya kemarin mati juga, meninggal akun ini. Lalu bangkit di hari ketiga juga ini. Itu beda bang. Itu kan Sembahlah akun saya. Siapa Baik, siapa? nih. Bangkit nggak abang nih? Abang nih. Ya, kemarin akun saya, akun TikTok saya ini kemarin meninggal 3 hari. Bangkit baru aja di hari tinggal sama ketiga. abang. Jadi abang sama abangnya TikTok ini sama manusia. Oh, Anda minta yang manusia, baik. Hah? Baik, saya kasih yang manusia ya, di kitab Anda ya. Nih, Aisyah wocok dan memudar mututuba. Juga dan tutubon. ini macam mana pula? Nih. Nih, baca kau. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nih selain Yesus nih, ya, selain Yesus dia bangkit semua tuh. itu bang. Itu Macam itu yang mana ini selain Yesus bangkit semua mereka? Itu ya. Panggil. Ini. Bang. Silahkan juga nih Tuhankan ya, banyak pula katanya ya, jangan cuma Yesus yang Anda Tuhankan. Macam mana? Berantemlah kalian ya. Berantemlah kalian sana ya. Kalau merasa paling benernya abang kan agama abang kan.
Mau ada aku bilang sama abang. Apanya? Berapanya Tuhan? Apanya? Menurut abang berapa Tuhan? Tuhan itu esa, bukan berapa-berapa. Gimana sih? Kayak matematika aja Tuhan. Tuhan itu esa, kagak ada berapa-berapanya. Tuhan itu ada satu. Oh, satu, Cuma yang satu gitu. Iya. Ya, Bukan, di cuma kitab yang Anda pecah Tuhan ada belahnya 3. adalah umatnya. Bang, bukan satu. Di kitab Anda Tuhan itu ada 3. Mau saya bukakan lagi ayatnya. Kata kitab Anda Tuhan itu ada 3. Yang maksud abang itu Bapak Putra dan Roh Kudus itu maksud Bapak? Abang? Nih, baca. Nih. Nah. Ini apa nih? Sebab mana? Nih. Sebab ada 3 yang 3. Yang ngomong Tuhan ada 3 itu kitab Anda. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian itu beda bro bang. Iya kan 3 kata kitab Anda, bukan kata saya, tapi kata kitab Anda 3. Udahlah bang, gini aja lah bang. Sebenarnya Kenapa pula? Siapa sih? Jangan salahkan saya lah. Salahkanlah kitab Anda yang ngomong 3. Oh, gimana sih? Udah bang, yang kalian sembah aja dulu bang. Siapa sih sebenarnya, Muhammad atau Allah? Ini yang sudah saya bilang tadi, udah saya jelaskan. Saya nyembah Allah, Nabi Muhammad itu hamba kayak Yesus. Islam itu bukan seperti Kristen, menyembah hamba, enggak bakalan. Ya. Udah, Tuhan itu Allah ya kan. Jadi ngapain itu? Pas pernah kan bang, aku kan pernah diajak teman itu ke masjid. Gotong royong itu waktu itu dulu kan. Gotong royong. Nemani teman kan, aku lihat itu di dekat altar lah dibilang itu kan, dekat apa itu namanya itu bang, tempat altarnya namanya itu. Saya lihat di atas itu ada 2 tulisan itu, saya bilang sama teman saya, itu apa itu artinya itu? Sebelah kiri itu Allah kan, terus yang sebelah kanan Muhammad. Aku bilang sama dia, kenapa tulisan Arab itu ya? Iya, tulisan Arab, aku nggak ngerti. Terus? Pertanyaanku, ngapain 2-nya dipajang di situ? Ya 2-nya dipajang, yang satu adalah sesembahan umat Islam, namanya Allah. Terus? Tapi kayaknya kebanyakan Muslim itu menyembah Muhammad loh. Nah, dari mana itu? Mana? Tunjukkan satu aja orang yang menyembah Nabi Muhammad dari Muslim, mana? Coba. Itu komennya Muhammad dibilang. Ayo, coba tunjukin sama saya. Jangan pakai asumsimu sendiri. Tunjukin pakai data. Oh nih, orang Muslim yang menyembah Nabi Muhammad. Gitu. Jangan kau aja pakai asumsi. Macam mana pula? Kenapa ini? Ada yang bilang ini ajaran ajaran edis. Mana sih ini ada ajaran edis? Ya iya, memang yang Anda bawa itu ajaran edis. Gampang kali kan saya patahkan gitu. Gampang kali kalau ajaran edis itu gampang saya patahkan bang. Selagi bang, untuk apa kita perdebatkan ini? Kan kita akan mempercayai kepercayaan kita masing-masing loh bang. Iya tahu saya. Terus? Apa untungnya kita perdebatkan? Mata saya sampai udah hijau nih. Ayo. Apa yang mau diperdebatkan? Apa? Mata hijau. Tuhan Anda matanya 7, tanduknya 7. Saya cuma 2 hijau. Mau tahu Tuhan Anda matanya 7, tanduknya 7? Coba tunjukin. Tunjukin pula. Baik. Baik ya. Nih ya. Anda sendiri yang baca, jangan saya. Ya. Nih. Anda lah baca kitab Anda biar belajar. Nih. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan
keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah dua-dua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh. Itu rohnya bang, bukan Tuhan kan? Tuh, Iya, betul nggak roh Allah itu matanya 7, betul nggak? Kan Anda penyembah roh tuh ya, penyembah roh katanya, roh Allah Anda sembah. Roh itu kan Allah itu kan roh kata Kristen. Roh itu disembah. Kami itu cuma menyembah Tuhan. Anda nggak menyembah Roh Kudus nggak? Macam jelas ke sama abang ya kan? Iya, bingung dia. Masa gimana caranya jelasin sama saya? Iya bingung. Anda bingung, saya lebih bingung gitu. Macam mana? Gimana cara jelasinnya? Jadi gini, tunggu. Jadi menurut abang agama abang lah yang paling benar? Bukan yang paling benar. Islam, ini saya tegaskan ya, catat dan rekam. Islam agama yang bukan paling benar, bukan. Islam itu agama yang bukan paling benar, tapi Islam itu adalah agama yang benar. Ya, kalau Islam agama yang paling benar, ada juga agama benar lainnya. Enggak, bukan. Ya, tapi Islam itu adalah agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya. Tuh, nggak ada agama yang benar di luar Islam, nggak ada. Bang, begini ya, saya tegaskan lagi, andai ada di luar agama Islam, ada agama yang benar selain Islam, maka saya yang murtad duluan. Kenapa? Saya mempelajari semua agama, Bang. Selain Kristen, saya juga belajar Hindu. Jadi kalau ada agama yang di luar agama Islam, agama tersebut betul, benar, maka saya yang lebih duluan murtad daripada yang 11.000 lebih menonton ini. Ya. Tapi pada faktanya hari ini saya apa? Masih Islam, ya. Dan semoga saja saya dimatikan dalam Islam. Amin, ya teman-teman. Amin. Jadi bang. Apa pula? Kata abang tadi yang abang sembah itu Allah. Terus? Allah lahir atau gimana? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dari Jadi mana dia? Yang diciptakan. Yang ciptakan Allah itu siapa, Bang? Bang, Allah itu pencipta, bukan diciptakan. Gimana sih? Enggak, menurut kami yang kami ikutin itu kan Yesus. Yesus dilahirkan kagak? Dilahirkan. Terus dia diciptakan kagak? Bukan diciptakan, Bang. Dia dilahirkan kagak baca pula di Anda. Bang, nih baca nih, Yesus itu ciptaan. Gimana sih? Nih. Bukan, Bang. Dengarlah dulu, Bang. Itu utusan itu dititip. Yesus itu diutus datang ke bumi menjelma sebagai manusia. Itu kata pendeta, bukan kata Yesus. Itu ajaran kami, Bang, di sekolah kemarin. Iya, itu ajaran Anda di sekolah, ajaran pendeta, ajaran gereja, bukan ajaran Yesus. Nih, abang baca dulu nih. Ya, Yesus itu ciptaan. Nih, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang Diciptakan. Iya, Diciptakan oleh Allah.
Kok begitu? Pintar. Jadi Yesus itu ciptaan, Bang. Ya. Gini bang, Hmm. Yesus itu dititip di perut Maria. Hah? Dititip. Diutuskan. Maksudnya lahir dari perut Maria. Oh, lahir dari perut Maria. Baik. Kalau lahir dari perut Maria, berarti Tuhan dalam rahim gitu. Iya, bukan bang. Kayak gimana? Gini, Bingung kan bingung. Bukan bukan pula. bingung bang. Kalaunya dia dititipkan di dalam rahim Maria, berarti Tuhan dalam rahim. Hah? Maksudnya gini loh bang. Apa pula? Ayo. Tuhan kami itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ngerti ya Tiga bang? dalam satu, satu dalam tiga. Iya, ngerti. Kayak gimana itu? Makan gorengan 3 bayar 1 gitu. Bukan. Bukan juga. Kayak gimana? Coba jelaskan sama saya. Kami itu punya Allah, Bapa, Roh Kudus. Allah, Bapa, Roh Kudus. Yesusnya kemana? Hah? Satu orang Allah, dengan Bapa, Roh tiga nama Kudus. itu, Bang. Hah? Itu Gimana? udah dicampur semua itu bang, semua itu. Oh, Maksudnya dicampur, jadi- filosofi doang. Oh, filosofi. Jadi Tuhan satu paket gitu. Hah? Kayak gimana? Kan jadinya kalau dicampur udah 3 dijadiin satu paket gitu. Bang, yang betul aja Tuhan dicampur sampai jadi satu paket. Aduh. Macam apa ini ajaran, Bang? Aku menjelaskan yang pernah ku ajarkan bang. Makanya Bang begini ya, saya kasih saran kepada Anda ya. Ini demi kebaikan Iya, Bang. Anda. Baca kitab Anda, ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran gereja, bukan ajaran pendeta, bukan ajaran sekolah Anda. Karena Yesus tidak membawa Kristen, Yesus tidak kenal Kristen, dan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Lalu kapan Kristen itu ada? Kristen ada 70 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Jadi Yesus nggak pernah mengajarkan Kristen. Nggak pernah sama sekali. Mana sih? Aduh. Jadi bang, Islam itu yang diciptakan Allah. Wah, Islam diciptakan. Jadi Bang, ya begini, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa innad dina indallahil Islam, agama yang diridhoinya adalah Islam. Penyebutan Islam itu langsung dari Tuhan semesta alam. Bapilak mak, masoni dok. Macam mana pula? Ngomong opo iki orang mudeng aku. Kowe sing marali-tali maratai. Iya, ngomong opo iku, orang mudeng aku. Aku seorang RT, Bro. Hah? Tunggu dulu, Bang ya. Apa pula? Jadi menurut gimana cara bilangnya ya? Menurut apa? Menurut Anda, menurut Paulus, Tuhan 3 diikat dalam satu paket, gitu. Atau kayak gimana? Tunggu dulu. Kayak gimana? Dengerin video dulu, nanti ditanyain ke saya. Dengerin video dulu, nanti ditanyain ke saya, gitu. Iya. Aduh. Mbak Edis. Mana Apa? itu si Edis? Iya, soalnya ini kalau dia bilang ini. kenapa? Hamba Edis. Ya, iya, memang hamba Edis. Pertanyaan Edis yang Anda pakai itu yang gampang sekali saya jawab. Macam mana? Bingung. Macam mana, Bang? Ayo.
Apalagi yang Anda mau tanyakan? Kalau nggak ada lagi, saya ganti sama Kristen lain nih di bawah tuh. Banyak yang kejang-kejang masalahnya. Macam mana? Aduh, udahlah, berdamailah wahai manusia, sebab engkau juga akan mati. Iya. Yang di YouTube, terima kasih Pak Muhammad Khairom ya. Syukron jazakallah ya. Berdamailah wahai manusia, sebab Anda akan mati. Betul, saya sepakat. Kagak usah kita, Tuhan Anda pun mati. Kan gitu. Betul nggak? Tuhan kami tidak mati, Tuhan kami bangkit ke surga. Lah, itu Yesus kan mati katanya di tiang salib, tebus dosa. Mati di tiang salib dan bangkit lagi. Ya iya, Dan artinya kan naik ke dia pernah surga, mati duduk toh. di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari situ Iya, dia akan datang artinya nanti apa, orang Bang? hidup dan mati. Artinya apa? Artinya kan dia Ya pernah itulah mati toh. artinya, itu udah ku perjelas. Aduh. Bang, gini aja dah ya, gini ini saya mau tanya sama Anda ya. Nih ya. Ntar ya. Nih ya. Bang. Ini apa maksudnya nih, Bang? Apa itu? Nih. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Mayat Tuhan, Bang. Ya. Tuhan jadi mayat, kan gitu. Iya, kalau udah mereka jadi tidak mayat itu menemukan mayat mati itu atau sebab enggak? Tuhan Yesus bangkit, Bang, hidup lagi, Bang. Makanya tidak Ya, ditemukan. iya, Tidak ada kalau yang menemukan udah mayatnya itu. Kalau udah jadi mayat berarti mati kan? Ya kan tidak seperti Muhammad, Bang, dia mati jelas, baru dikuburkan. Ya gini, Bang, kalian itu ya Pas Muhammad dikuburkan bentuk pocong enggak, Bang? Gini, Bang, ya. Kalian itu membandingnya itu tidak apple to apple. Maunya bandingin apel dengan jeruk. Coba kalau yang mau bandingin Tuhan Anda dengan Tuhan saya. Tuhan saya nggak mati. Ayo. Tidak perlu dibanding-bandingkan lagi, Bang. Gitu caranya. Tuhan saya kagak mati. Kayak gimana tuh, Bang? Ya, mayat Tuhan. Tuhan jadi mayat, masuk akal gitu. Tidak ada itu. Kenapa tidak ada ini tulisannya di kitab Anda? Mayat Tuhan, kayak macam mana? Tuhan meninggal. Aduh. Apalagi? Aduh, wahai manusia. Ini jelek. Wahai manusia ini. Oh, tamu ini. Syukron jazakumullah khair ya yang kasih gift ya. Gift yang Anda berikan teman-temannya saya gunakan untuk ibadah dan menunjang dakwah, bukan untuk saya makan. Apalagi, Bang, kalau nggak ada saya turunkan, saya ganti sama Kristen lain nih. Oke lah, kita berdamai aja ya, Bang. Ya, damai, Bang ya. Salam kenal ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan naik ya. Oke, thank you, Abang. Terima kasih, selamat malam. Ambil buku tulisnya ya, nyimak dulu. Bang Raja, makasih ya, makasih banyak, syukron jazakallah ya Bang Raja. Teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan ke Kristen lainnya ya, ini Masya Allah ya teman-teman, jam 12 malam tempat saya penontonnya hampir 12.000. Waduh ya. Rupanya teman-teman kangen dan rindu dengan saya setelah akun saya meninggal 3 hari dan baru saja bangkit. Pada kangen semuanya ya. Ya. Terus dalam 3 hari ini teman-teman jujur ya, saya menjawab pertanyaan Anda itu hampir 1000 chat loh.
kenapa nggak lab? Itu hampir 1.000 orang yang nanyain. Kalau saya nggak lab, saya udah umumkan ya, saya bikinkan VT atau status WhatsApp kan gitu, status WA ya. Silahkan dilihat di situ kenapa alasannya, kapan live-nya ya, jangan ditanya terus gitu, pusing saya balasin satu-satu. Itu aja masih banyak tuh chat yang belum saya balas. Aduh, ngeri teman-teman chatnya itu, apalagi di Wawa atau ya, numpuk. Teman-teman semuanya, saya juga kabarkan kepada Anda ya, untuk kita mengumpulkan gitu ya, pembelian mushaf Al-Quran masih berlaku. Kemarin dalam 1 hari itu tidak ada yang masuk ya, untuk khusus hari ini ya teman-teman. Kemarin lusa itu ada masuk sekitar 300.000 rupiah ya. Syukron jazakumullah khair untuk para ahlu sodako. Jika Anda berkenan ya dan ingin beramal jariah dengan membelikan mushaf Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran, untuk pembelajar Al-Quran, silakan Anda ke nomor ya, ke wawa ya, nomor wawa nih yang saya sematkan. Saya akan sematkan dalam 2 menit ya teman-teman semuanya. Silakan dicatat dulu jika Anda ingin beramal jariah ya kepada adik-adik kita yang menghafal Al-Quran dan para santri ya, baik di TPQ juga ya, untuk membelikan mushafnya. Kenapa saya teman-teman memilih lebih mengambil program untuk melestarikan Al-Quran? Karena berguna ke masa yang akan datang. Dan tolong ya Bapak Ibu semuanya, jika Anda ya bersodakohnya itu atas nama orang tua Anda, tolong dituliskan namanya, karena itu penting bagi saya, beserta BIN-nya gitu ya. Beserta BIN-nya tolong dituliskan namanya ya. Dan penyalurannya sudah bisa Anda lihat di beberapa PT saya, di beberapa status saya ya, kawan-kawan semuanya. Dan insya Allah nanti tahun ajaran yang baru kita juga akan menyalurkan kembali gitu ya mushaf Al-Quran yang telah diberikan oleh para ahlu sodako. Ya terima kasih ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Jika teman-teman berkenan ya, mohon mungkin ada bantuannya gitu ya. Jangan takut ya. Karena apa? Orang ahlu sodakoh itu tidak menjadikan miskin gitu ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin gitu ya. Oke, untuk yayasan lagi proses ya teman-teman semuanya. Oke. Hadir pesantren Al-Falah. Ya, Al-Falah di sini dekat saya ya, Banjarbaru. 30 detik lagi saya akan naikkan Kristen yang lainnya ya. Oke, sabar. Karena teman-teman mungkin lagi catat nomor tuh ya. Hama selanjutnya. Iya. Baik. Hama selanjutnya. Ini ada abang yang agak lucu-lucu nih sebenarnya, Bang Betahia. Ditunggu ya Bang Betahia ya, karena giliran bukan giliran Anda ini sebenarnya ya. Tapi giliran Bang Andi Sinaga ini. Saya naikin dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang, silakan open cam-nya dulu. Maaf Bang, saya nggak bisa. Silakan open cam dulu Bang. Saya nggak bisa open cam Bang. Aduh, kenapa nggak bisa? Maaf loh Bang kalau. Aduh Bang, kita terimanya yang open cam. Anda mau open cam atau enggak nih? Kalau enggak saya gantikan. Saya nggak bisa open cam. Ya udah, Anda nyimak aja kalau gitu ya. Thank you. Aduh. Kalau nggak bisa open cam ya udah. Ya, saya gantikan dulu. Halo, selamat malam Bang Sitorus. selamat malam.
Open cam dulu lah. Oke, ntar ya. Selamat malam Bang Yusuf. Thank you. Oke, ada yang kita diskusikan malam ini. Ini judulnya Kristen Stop Menuhankan Paulus. Maksudnya apa itu Bang? Oh iya, begini Bang. Ya, Kristen berhentilah menuhankan Paulus itu sebenarnya dari paham Edis gitu. Oke. Karena apa? Kata Edis begini, Bang ya, yang namanya mengikuti ya dan menaati artinya menuhankan. Kristen mengikuti Paulus dan Kristen taat dengan Paulus, artinya sudah menuhankan Paulus, ya kan? Gimana? Abang kalau bikin apa namanya? Apa? Kalau bikin judul itu ya dengan dasar abang aja, jangan berdasarkan. Saya ambil dasar Edis. Gimana sih? Ya, Kalau dasar Anda mau aja. kalau Anda mau salahin judul saya, silakan salahkan Edis. Tahu tentang kekristenan nih itu aja yang Anda bahas, jangan orang lain. Lah, ini kan saya bahas kekristenan menurut paham Edis. Gimana sih? Menurut paham Anda gimana? Menurut paham saya, ya, Kristen itu bukan cuma menuhankan Yesus, tapi menuhankan semuanya jadinya. Dasarnya faktanya dari mana? Gini, pertama ya Bang ya, dasar saya ambil dari Edis. Yang kedua ya, menuhankan semuanya dari Paulus, dia tuhankan juga, Edis pun dituhankan juga gitu. Karena paham yang dijelaskan ke saya oleh Edis seperti itu, gitu Bang. Itu. Anda itu harus ngerti dulu, dalami dulu kekristenan itu apa dan bagaimana, dan sehingga Anda bisa mengomentarin gitu loh. Jadi harus pakai fakta. Iya, fakta nggak yang dijelaskan Edis Anda itu? belajar dulu. Bentar, Anda ini masih bentar. kurang. Udahlah. Fakta nggak yang dijelaskan oleh Edis TV? Yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Gak usah bawa nama Edis TV. Kita ini berarti Edis salah gitu. Saya minta konfirmasi dulu, biar saya nggak bawa-bawa dia. Ya. Saya nggak kenal Edis TV. Oh baik, Anda nggak kenal. Berarti Kristen tidak kenal Edis TV dari Anda gitu ya? Iya, saya bukan Kristen. Saya nggak kenal Edis TV. Baik, kalau gitu kita pindah gitu. Saya nggak bawa dari Edis TV. Baik. Nah, ayo, apa yang mau Anda bawa apa? Baik, sesuai dengan judul ya, Kristen stop menuhankan Paulus karena Paulus juga ngaku dia adalah bapak gitu. Tahu? Di mana itu? Aduh, ini ya Kristen ini masa lebih tahu saya kitabnya daripada Kristen sendiri. Nih, saya tunjukkan ya, Anda selalu. Ya udah, Anda sabar dulu, saya tunjukkan. Nggak usah nunjukin, enggak. Yang saya mau bahas ini, kenapa Anda selalu bahas kekristenan Yesus? Karena Edis, Mikana, dan Saipudin selalu bahas Islam, oke? Orang Kristen nggak pernah bahas Muhammad, di Alkitab nggak ada Muhammad. Anda kurang jauh mainnya. Anda ke tempat Edis dulu, ke tempat Saipudin dulu. Apa yang mereka bahas dari Kristen itu ya? Anda kurang jauh mainnya daripada Anda salah-salah ngomong di tempat saya. Kristen kagak pernah bahas Islam. Anda main dulu ke tempat Edis ya. Main dulu ke tempat Edis, main dulu ke tempat Saipudin Ibrahim. Apakah Kristen yang mereka bahas atau Islamnya gitu? Di situ ya satu orang dari ribuan Kristen yang ada di dunia ini, dari jutaan Kristen orang di dunia ini. Jadi terus nggak usah bawa nama Edis di sini. Ya udah, saya bawa nama Saipudin Ibrahim sama. Kita bawa nama yang lain. Yang Anda ketahui tentang Kristen itu apa? Oh baik. Yang saya ketahui tentang Kristen, ya Kristen adalah pembangkang Yesus gitu.
Itu yang saya ketahui. Parah Anda ini. Kami nggak pernah mengata-ngatain Muhammad. Anda itu pembangkang Muhammad, nggak pernah itu. Gini, saya itu punya dasar mengatakan seperti itu. Ya udah, saya uji dulu, uji amunisi sama Anda. Ya, Kristen Anda itu pembangkang Yesus, saya mau buktikan kepada Anda. Sekarang saya mau tanya sama Anda kalau seperti itu. Bang, Yesus menyuruh, ya, kata Yesus, sembahlah Allah. Anda sembah siapa coba? Anda nggak tahu Yesus Nah, itu kan nggak jawab. Saya bilang sesuai yang saya paham, Kristen itu pembangkang Yesus. Anda mau bantah? Baik, kalau Anda mau bantah, saya mau tahu paham Anda gitu. Nah, sekarang saya mau tahu paham Anda itu, apakah betul Anda mengikuti Yesus atau membangkang Yesus? Oke? Dasar Anda menyampaikan itu dasarnya apa? Coba. Dari ajaran Anda. Oke? Coba apa ayatnya? Nah, makanya dengarkan gitu, dan Anda langsung dijawab. Di Lukas 4 nomor 8 kata Yesus, sembahlah Allah, ya. Anda sembah siapa? Lah Anda kan nggak tahu Yesus itu siapa. Anda kan iya, macet. Kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, Anda sembah siapa? Kami nggak menyembah Allah. Yang kami sembah itu adalah Tuhan. Makanya Anda pembangkang Yesus. Tuhan Allah. Udah dibilang Anda pembangkang Yesus karena Yesus menyuruh menyembah Allah, Anda malah tidak menyembahnya. Enggak, yang sampai sembah itu Allah apa Allah? Dari mana bahasa Allah itu dari mana? Allah itu dari mana? Si bahasa apa itu? Ingat dulu, yang bahasa yang paling umum adalah Allah, bukan Allah. Nggak ada bahasa Allah di muka bumi ini, nggak ada. Allah itu dari mana bahasanya? Allah itu hanya sebutan bahasa orang Islam itu, yang sesat, tahu? Allah itu dari bahasa apa di muka bumi ini? Saya mempelajari bahasa Inggris ya, nggak ada Allah, nggak ada Allah, nggak ada. Terus kalau bahasa Arab Allah, bahasa Semitik ya, bahasa Semitik dia Allah. Anda bilang Anda mempelajari tentang kekristenan. Kalau memang Anda mempelajari di Alkitab itu tulisannya Allah, bukan Allah. Allah itu dari bahasa apa? Allah itu dari bahasa apa sih? Bahasa apa? Bentar, Anda menyebut Allah itu dari bahasa apa? Karena, ya Bang ya, dari bahasa Arab namanya Allah, itu terjemahannya sumpah serapah. Anda mau nyembah sumpah serapah gitu? Ya makanya saya tanya, Allah itu dari bahasa apa? Allah itu di Kristen, kau bilang kau belajar Kristen Alkitab, makanya saya tanya penyebutan yang betul. Kalau nyamalingin bahasa orang itu, gunakan sesuai penyebutannya. Itu di Al-Quran kalian terjemahannya tulisannya secara harfiah Allah apa Allah? Ya, kami baca Allah meskipun terjemahan. Karena apa? Dia dalam bahasa Arab. Bahasa Arab orang menyebutnya Allah. Kalau Allah kagak ada. Ya, kagak ada Allah. Nama Tuhan nggak ada. Allah itu dalam bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia artinya sumpah serapah. Jadi Anda mau nyembah sumpah serapah gitu? Allah, kata Anda, Allah itu sumpah serapah. Kamu itu ngotot, udahlah. Bukan ngotot, Anda itu nggak paham bahasa, nggak belajar gitu. Nggak usah ngotot sama saya. Bahasa Indonesia tulisan Allah apa bahasanya Allah? Ayo. Baik, berarti sesuai KBBI ya. Nih saya bukakan ya. Apa itu Allah menurut bahasa Indonesia? Tulisannya Budi, bahasanya body apa Budi? Ayo. Oke, ya. Udah nggak usah, saya ngerti. Enggak, biar Anda belajar ya. Oke, nih apa nih? Ini apa nih kata bahasa Indonesia ya?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab, maka bacanya dalam bahasa Arab. Ini menurut bahasa Indonesia. Jadi Kristen ngambil Allah itu dari mana? Allah itu dari mana Allah? Allah itu dari mana Allah? Aduh, udah jelas di sini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Artinya apa? Bacanya itu dalam bahasa Arab ya, atau merujuk pada pujaan umat Muslim ya. Ngoceh aja deh. Ngoceh aja kau, kagak ada ilmunya rupanya. Saya pikir tadi pinter. Aduh, saya pikir pinter tadi. Makanya kalau turun sendiri. Kena pelanggaran kau. Kena pelanggaran. Siapa suruh ngotot ya? Ada. Teman-teman, bentar ya. Oke. Teman-teman semuanya, dia turun sendiri karena kena pelanggaran. Ya, bukan kabur juga sih, tapi kena pelanggaran itu. Teman-teman semuanya, saya umumkan di sini ada masuk sekitar 930.000 rupiah ya. 930.000 rupiah. Syukron, jazakumullah khair untuk para ahlu sodakoh dari 4 penyumbang gitu ya. Jadi teman-teman hubungi aja ya ke nomor yang saya kasih kepada Anda di WA ya, di WA gitu ya. Ini TikTok ini teman-teman sensitif. Sensitif gitu. Teman-teman semuanya, sebelum lanjut lagi ke Kristen lainnya, saya perkenalkan akun-akun saya yang lain sesuai janji saya di depan tadi ya. Kawan-kawan semuanya, karena apa? Banyak akun duplikat ya, akun saya yang sebenarnya bukan saya gitu. Maka dari itu teman-teman, saya minta waktunya semenit gitu ya. Semenit untuk teman-teman follow akun saya yang lainnya ya. Sebentar, saya bukakan dulu untuk Anda. Ini jam berapa sih bisa? Ntar ya. Ntar teman-teman. Kan tadi udah bisa ini. Tar. Sabar ya kawan-kawan, saya naikin dulu akun saya yang lain. Karena teman-teman sering nanya, di mana lab? Wah, tuh, ya. 14 Mei 2210. Nggak bisa yang lainnya naik. Macam mana? Belum bisa rupanya teman-teman. Aduh, ya udahlah kalau gitu ya, nggak jadi ya. Saya naikkan dulu Kristen yang lainnya ya teman-teman. Nanti ya kalau akun-akun lainnya nggak ini ya, nggak ke banned, akan saya naikin satu persatu ya. Yang lainnya belum bisa bangkit itu teman-teman akun saya. Akun saya punya 5 ya kawan-kawan, semuanya belum bisa bangkit rupanya. Ya. Oke. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Anda Kristen, Pak? Ya, dia Kristen. Saya Kristen. Oke, baik. Anda Kristen. Anda mau bertanya atau mau saya tanya? Saya mau menanyakan apa ini ya? Kristus itu menuhankan Paulus. Oh iya. Jadi sekarang pertanyaan saya dulu sama Ucupe. Iya, apa tuh? Ucupe saya dengar selama saya menonton, Ucupe itu terlampau pintar, jernih. Udah? Oh, terlampau pintar. Oh iya. Terus. Di mana? Terlampau pintar. Oh, baru ada yang ngakuin dari Kristen bahwa saya pintar gitu. Ya. Oke, terus apa? Jahilnya dulu tunjukkan, jangan asal-asal dibuat kok apa di situ, pamflet di situ. Oh, baik. Nih, pertama ya Pak ya, saya membawa definisi dari Edis ya.
Apa kata Edis TV yang dari Kristen? Kata Edis TV, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Jadi Kristen ini selain menuhankan Paulus juga menuhankan Edis TV gitu. Dahilnya di mana? Karena kan Kristen mengikuti, Pak. Selain mengikuti Yesus, mereka juga mengikuti Paulus. Selain taat kepada Yesus, mereka juga taat kepada Paulus. Sesuai yang dikatakan oleh Kristen sendiri, Edis TV, ya, kalau udah taat dan ikut artinya menuhankan, maka dari itu saya bikin judulnya, Mari Kristen Stop Menuhankan Paulus, Ya. gitu, ya. Maaf dulu, Ustadz Yusuf Pei. Kalau Apa Anda tuh? membuat kayak gini berarti ada dahilnya. Kan itu kan? Apa tuh? Gimana? Umat beragama harus saling menghargai, harus saling menghormati. Makanya Harus Bapak ngomong ada ke tempat toleransi. Edis, jangan bilang sama Edis, jangan dibawa menjelaskan kan yang Edis, tidak sesuai karena dengan Bapak yang Kristen bawa gitu. kemari. Ya, Bapak yang bawa Pak, kemari. Ya, saya silakan tanya Anda mana dalilnya. bantah ya, atau gini Pak, ya karena Edis yang duluan Anda ke tempat Edis, jangan macam-macam dengan umat Islam gitu. Kenapa kau jelasin yang salah ke umat Islam Sekarang gitu? begini Pak Ayo. Yusuf, Pak Yusuf, kalau orang kami Kristen cuma menjawab, tidak pernah kami memulai, karena kami Nggak pernah kasih memulai. besar. Nggak pernah Karena memulai. Kami umat Kristen, dengar dulu Pak Yusuf. Ah. Kalau kami Kristen saling mengasihi, saling menghormati, toleransi kami kuat. Jadi saya tengok Terus? tadi ini Kristen Stop Menuhankan Paulus. Oh, saya naik mau menanyakan dahilnya dari Bapak, karena Bapak itu sebagai Ustadz. Baik. Gimana tahu Bapak ada dahilnya? Ya itu tunjukkan. saya udah jelaskan. Ya, dengarkan penjelasan saya. Yang pertama saya pakai definisi Edis, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Tuh satu, ya. Kristen ikut Paulus dan taat kepada Paulus artinya menuhankan Paulus. Tuh yang pertama. Yang kedua, tanggapan saya bahwa Kristen tidak pernah memulai. Mimpi, Pak. Jadi sekarang Pertama Pak ya Yusuf, Pak ya gini, ini maaf. dengarkan dulu. Anda juga Ya, dengarkan ya, saya, ya. silahkan Anda tanggapi Ya. gitu ya. Iya. Gini. Jangan Pak. Pak Yusuf. Di Indonesia ini ya, istilah Islam, contoh Alkitab ya, nama lain Iya. dari Al-Quran diambil Kristen, lalu dinamakan Kristen memakai kitab mereka. Sekarang gini. Jadi yang duluan Yusuf. itu Kristen. Iya, mana buktinya Pak Yusuf bahwa Kristen mengambil duluan? Baik, nih ya buktinya. Nama lain dari Al-Quran ya. Ya, nih. Ntar, Anda ini kalau nggak nggak ditunjukkan nanti dibilang saya nggak ada data pula ya. Oke. Baca apa? Oke. Langsung aja. Nih apa ya? Ini itu. Sebentar. Saya akan tunjukkan sama Anda ya bahwa Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Oke. Nih. Saya Anda bisa baca di sini ya. Ini menurut Udah, data baca ya Pak ya. aja. Menurut data ya, Anda bisa baca di beberapa blog Bacakan ya. aja. Nama lain dari Al-Qur'annya apa aja? Ini apa nih? Ya udah beda. Memang beda. Al-Quran Nama lain sama Al-Qur'an Alkitab apa beda. nih? Satu apa, bacain dong. Udah beda. Saya tahu. Anak bayi saya Makanya tahu itu. Anak nama bayi lain saya dari tahu Al-Qur'an bahwa adalah Al-Quran sama Alkitab. Alkitab beda. Terus nih, saya tampilkan dalilnya. Saya tahu Zalika itu semua. Alkitab. Ya, Zalika Alkitab. Ini apa terjemahannya? Kitab Iya gini. Al-Quran. Kitab Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran. Sudah saya dengar Pak Yusuf. Aduh, Jelas sama Edi. gimana sih Pak? Anda tahu nggak? Tadi Ya, kalau ini Pak saya Yusuf kasih itu tahu sama Bapak. harus Ya, mempercayai kitab yang gini menurut Pak, dahulu. sebentar. Saya akan kasih Jangan tahu ke bawa Anda. Edis. Pak, Toleransi besar Pak, lah Pak. Kita tidak ada kita ya Pak ya. harus toleransi, harus kuat.
Pak, tidak ada Janganlah Kristen kayak gitu. itu berbahasa Arab, nggak ada. Kristen dia memakai bahasa Yunani, kitab aslinya kitab bahasa Yunani, dan di bahasa Yunani tidak ada Alkitab. Ya. Lalu Kristen Yunani menyebut kitab mereka dengan sebutan apa, Pak? Biblos, bukan Alkitab. Macam mana? Jangan kalah debat sama Edis, begitu kan dibawakan sama Edis. Siapa yang kalah debat, Pak? Kalau Anda Yusuf. kecewa dengan Edis karena Saya- 4 kali saya kabur sering- dengan saya, Iya. saya Edis sering kalah nonton debat dengan main saya, film, jangan saya gitu tonton juga kok. kali. Saya nonton kok terus. Makanya Dan- nih dan- ya, makanya Anda dan- jangan termakan hoax wasit- Edis nih. Saya tampilkan Jangan- sama Anda. jangan Saya dibawa ini sama Pak selalu Edis. pakai Begini, bukti begitu ya, sama bukan orang lain. mulut besar kayak Edis nih. Saya tampilkan buktinya sama Anda. Ya. Ini buktinya Saya inilah ini dulu. pakai bukti Buktinya inilah dulu. ya, bukan mulut besar kayak Edis ya. Buktinya inilah dulu, tunjukkan dalilnya di mana. Bapak, Nih ya. tunjukkan dulu. Nih. Saya kasih tahu ke Anda ya. Nih. Nih ya. Tunjukkan dalilnya ini, dalilnya yang kau tuliskan ini. Itu Nih ya. menunjukkan. Oke, bentar. Kristen Nanti untuk Anda nggak menuhankan percaya. Paulus. Ya, nih. Anda dengarkan sendiri ya. Jangan di situ kau buatkan ini, dalilnya ini dibuatkan. Yesus ya tunduk patuh kepada iblis di sini ya. Lalu datanglah si pencoba itu kan kayak gitu. Ya. Nih. Pujaan Anda tuh ya kabur. Ya. Bukan sama kami tuh Su. Saya nonton kok terus. Aduh, kamu adalah Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf tidak bisa menunjukkan dalilnya ini, dalil Kristen untuk menuhankan Paulus ini, Siapa yang kabur Ya. ya? Siapa yang kabur? Tiga kali Yesus. Makanya Bocuk. jangan Apa? mulut Berapa besar ribu? kayak Edis. Pakai Bocuk. bukti. Tunjukkan 1 kali saja saya pernah kabur sama Edis. Nggak pernah. Sedangkan Pak- Edis Pak 4 Ustadz. kali kabur sama saya. Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya tidak tahu mengklaim atau apa, saya tidak tahu. Cuma saya dengar langsung Pak Ustadz. Cuma gini Pak Ustadz ya. Pak, Ya, gini Pak Pak ya. Ustadz. Ingat, Ya, maaf, kalaunya maaf, kata dulu. orang, bentar. Kalau kata orang tidak perlu Anda percaya. Yang patut Anda percaya itu bukti. Ya, kayak tadi saya tampilkan kan ada bukti video. Jadi buktinya di mana? Buktinya di mana Pak Yusuf? Jangan malu Pak Ustadz Yusuf. Nggak ada dalilnya ini Pak Ustadz buat. Itu memalukan. Loh, Harus ada saya dalil, tadi harus buat. memakai definisi Edis, terus Jangan pakai dibawakan orang dalil lain. pula, ya, Kita pakai berani dalil berbuat pula, berani jawab. nama lain dari Al-Quran ada Alkitab, dalilnya di Quran. Sekarang ininya Kristen situ menuhankan Paulus. Coba tunjukkan dalilnya. Waduh. Jangan Bapak Ustadz malu untuk penggemar Bapak. Saya kalau Pak, saya kena tamat Aduh, saya, kurang baca rupanya ya. Saya tengah tamat. Tetapi saya Ada. cuma nanya dalilnya di mana? Dalilnya Baik. Dari mana? Saya Jangan dibawa bahkan orang. Harus Oke, ada. kalau bukti. Anda minta dalil judul ya. Jangan deh dulu. Sekarang Bapak tunjukkan dulu jelasnya dari mana Bapak dapat. Baik. Bentar. Edis. Memang Edis bukan Tuhan kami Edis. Oh, berarti Edis salah ya? Oh, banyak kali yang kecewa dengan Edis sekarang. Macam Bukan mana? bukan kecewa Pak Usu, bukan kecewa Nih. sama dia. Tetapi Pak, dia bukan Tuhan kami. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, kata Paulus. Karena akulah bapa yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapamu. Wow. Nah, tertulis itu. Waduh, ini Paulus dia mau Nah, menyetarakan dirinya coba dengan tunjukkanlah dulu Bapa. ayat-ayat. Ya. Markus, Lukas, Macam saya apa? mana? Jangan asal. Ini Paulus ngaku Bapa, dia setara dengan Bapa yang di surga, sama. Apa kata Paulus? Meskipun kamu banyak beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa.
Karena akulah, kata Paulus, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Di mana tertulis itu, Pak Ustadz? 1 Korintus 4:15. 1 Korintus 4:15. Jadi dahilnya ini di mana? Ya itu, di kitab Anda. Sekarang kan bukan dibilang